Tambelan pulau terpencil yang menyimpan lebih dari sekadar keindahan alam. Di sana, berdiri tegak sebuah benteng tua peninggalan era kolonial, sunyi dan ditinggalkan. Saya sebagai penjaga gerbang adalah satu-satunya jiwa yang berani mendekati tempat ini setelah matahari terbenam. Mereka bilang, benteng ini berhantu. Ya, saya selalu menganggap bahwa itu hanya cerita rakyat. Hingga suatu malam yang kelam, saya mendengar sesuatu. Bukan suara angin, bukan desiran ombak, tapi sebuah langkah. Langkah yang berat, berirama, seolah-olah sepatu bot militer kuno sedang berpatroli. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, udara terasa sangat dingin. Senter saya berkedip-kedip, hampir mati. Saya sedang memeriksa menara pengawas saat langkah itu terdengar pertama kali, tepat di bawah kaki saya. Di koridor bawah tanah, suaranya bergema, mempermainkan pikiran saya, membuat jantung berdebar kencang. Saya mencoba rasional, mungkin hanya tikus besar atau kayu yang berderak. Tapi suara itu terlalu jelas, terlalu disengaja. Saya memutuskan untuk turun. Setiap anak tangga batu terasa seperti batu nisan. Ketika saya mencapai lantai bawah, bau apak dan besi tua langsung menyengat. Gelap, sangat gelap, langkah itu berhenti. Keheningan yang tiba-tiba jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Saya mematikan senter sebentar, mencoba mendengarkan dalam kegelapan total. Tiba-tiba, dari ujung koridor yang dulunya sel isolasi terdengar suara gesekan. Seolah-olah seseorang menyeret rantai besi yang berat di lantai batu. Saya menyalakan kembali senter, dan cahayanya menari-nari di dinding yang ditutupi lumut dan coretan kuno. Di sana di depan sel terakhir ada genangan air yang baru, padahal tidak hujan. Dan di tengah genangan itu ada jejak kaki. Sepatu bot kolonial yang sangat jelas baru saja menapak. Saya merasa merinding sampai ke tulang. Ini bukan lelucon. Saya berlari sejauh yang saya bisa. Tapi semakin cepat saya berlari, semakin cepat langkah kaki itu mengikuti. Tepat di belakang saya bisa mendengar deru napas yang dingin, bukan napas saya. Saat mencapai gerbang utama, langkah itu berhenti. Tepat di ambang pintu, saya berbalik mengangkat senter gemetar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang perlahan menyelimuti pintu masuk. Saya bersumpah melihat bayangan tinggi dan kurus, mengenakan seragam lusuh, berdiri di sana. Matanya, jika itu mata, bersinar merah redup, penuh dendam. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Lalu sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah saya. Sebuah bisikan serak seperti pasir yang bergesekan terdengar, "Kau yang selanjutnya." Tiba-tiba, dia menghilang. Tidak lari, tidak memudar. Ia hanya lenyap. Saya pakai tupai ke tanah dan senter terlepas dari tangan. Sampai pagi tiba, saya hanya bisa merangkak keluar benteng. Tidak pernah lagi mau menjaga tempat terkutuk itu. Sekarang, setiap malam, bahkan dari jauh, saya masih bisa mendengar langkah itu. Mereka saka tidak mencari harta karun, mereka tidak mencari kebebasan, mereka mencari teman. Dan suara langkah itu semakin mendekat. Bahkan saat saya menulis kisah ini, benteng Tambelan bukan hanya penjara bagi yang mati, tapi juga bagi yang masih hidup.